Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la tudrikuhu al-uyun wa la tumassiluhu adh-dhunun wa la yalhaquhu raibul manun wa tahid fi kayfiyati 'azamatihi al-'arifun wa tahiyyaru fi 'adaliyatihi mutafakirun. لا يقال أين كان ولا متى كان ولا كيف كان قبل أن يكون. أحمده سبحانه وتعالى وأتوب إليه. الحمد لله رب الاسترحامين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Summa alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassa man sya'a min ibadihi bimasilil hukmiyah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalatil ubudiyyah. وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله الأعلى جل وعلا وعينه صلى الله عليه وسلم من جماله الأسنى فصار صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهجه فنالوا خيرا وفرا أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ruang atas kita semua, memberikan kesempatan atas kita semua, memberikan kepantasan atas kita semua meraih keilmuan yang dimana ilmu sebagai sifat-sifat kesempurnaan yang paling tinggi yang akan membawa diri seorang manusia pada derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita bersaksi di sini semua, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu bagi Allah yang telah mengistimewakan orang yang telah Allah kehendaki di antara para hamba-hambanya dengan sunnah-sunnah dan hukum-hukumnya. Dan sama-sama kita di sini semua bersaksi bahwasanya sesungguhnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh kesempurnaannya ia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana Allah telah penuhi hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kemahaagungannya Allah, dengan kemahatinggiannya Allah, dengan kemahaluhurannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah hiasi jati diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kemahaindahannya yang begitu bagus. Maka jadilah beliau orang yang senantiasa disenangi dan selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang menempuh perjalanan mengikuti jalannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mereka mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. وتسن عند ابتداء في كل أمور غير مغفرات أقول بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, masuk kita pada halaman 43 sebelah kanan paling bawah. Al-maqalatu tsaniyatu wal isrun, maqalah ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu tsaniyatu wal isruna. Qila auha Allah ta'ala ila Uzair an-nabi alaihi salam. Faqala azza wa jalla, ya Uzair,
iza aznabta zamban sagiran fala tanzur ila sigarih aizalika zambi wanzur ila man aznabta lahu. Maqalah ke-22. Kila dikatakan Auhallahu ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepada siapa? Kepada Uzair. Uzair yang dimana beliau adalah seorang nabi alaihi salam. Uzair ini adalah salah seorang nabi yang Allah turunkan di muka bumi ini, ya. Jadi jumlah nabi yang Allah turunkan di muka bumi ini jumlahnya 124.000 jumlah nabi. Nah, jumlah rasul, ya, jumlah rasul itu ada 315. Nah, 315 ya. Jadi sangat banyak tuh ya, yang wajib kita kenal 25 nabi dan rasul. Jadi ada 315. Jadi Uzair ini adalah salah satu seorang nabi, ya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepada Uzair, yang dimana Uzair adalah seorang nabi alaihi salam. Faqala, maka berfirman Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, ya Uzair, wahai Uzair, iza aznabta zamban sagiran fala tanzur ila sigarih. Wahai Uzair, apabila engkau berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat dosa dengan dosa yang kecil, maka jangan engkau lihat kecilnya daripada dosa tersebut. Fala tanzur ila sigari, jangan sampai engkau lihat kecilnya dosa tersebut. Wanzur ila man aznabta lahu, tapi lihatlah kepada zat yang engkau berbuat dosa kepadanya. Wahai Uzair, apabila engkau berbuat dosa dengan dosa yang kecil, maka jangan engkau lihat kecilnya, tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa tersebut. Lihatlah kepada zat yang engkau berbuat dosa kepadanya. Jangan pernah remehkan. Kita gak pernah menjaga pandangan mata kita. Sekarang kan serba gampang ya. Di handphone itu semua bisa kebuka, dari sejadah sampai yang haram jadah itu ada semua di handphone, tinggal klik tik 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 gitu. Ya. Kita lihat biasa, gua kan udah kawin dan nikah, nggak apa-apalah, ya kan? Kita lihat kecilnya dosa itu. Jangan kau pandang kecilnya dosa, tapi pandanglah yang dimana engkau diberikan mata oleh Allah, yang harusnya dipakai buat baca Quran, yang harusnya dipakai untuk membaca keilmuan-keilmuan, membaca hal-hal yang kurang atas dirimu, membaca atas hal-hal yang masih jauh dari perbuatan taat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pakai mata tuh, jangan dipakai mata tersebut dengan hal yang sia-sia. Nah itu. Tapi kalau kita ngelihatnya kepada dosa yang kecil, kita anggap dosa kecil, nah ya, Insya Allah kita anggap dosa kecil kan, biasa aja gitu, dan gak ada orang yang negur kan, gak ada orang yang tahu pula, cuman kita doang yang tahu ya. Suka-suka kita kan maunya, suka-suka dewa. Nah itu karena kita memandang dosa itu kecil, biasa. Dan bisa lah nanti hilanglah dengan kita sholat, hilanglah dengan kita mengucap istighfar, hilang dengan segala macam. Jangan salah, tiap hari kalau kita kerjakan, bahkan sehari itu kita berkali-kali melakukan pekerjaan tersebut, pekerjaan dosa tersebut,
ya lama-lama jadi gunung, maka akan menjadi dosa yang besar. Tapi kalau kita lihat segala perbuatan dosa kecil kita, bohong sedikit aja, bohong sedikit aja, ya Allah, mohon ampun ya Allah, ya Allah, ampuni saya ya Allah. Kadang kita sama istri juga, emang kalau laki kan gak pernah diucap di mulut di depan bini, ngucapnya di hati mulu. Dedek sama bini ngucap di hati mulu. Kita gak pernah tahu, cuma kita doang yang tahu. Minta ampun kita sama Allah. Sebelum kita tidur kita minta ampun, ya Allah, ampuni saya ya Allah. Tadi nih, padahal Engkau telah memberikan hadiah terindah untukku ya Allah. Engkau telah memberikan wanita terbaik untukku ya Allah. Engkau telah memberikan wanita terhebat untukku ya Allah. Namun aku sia-siakan ya Allah. Aku tidak pernah melihat kebaikan-kebaikannya ya Allah. Yang aku pupuk dalam diri ini melihat istriku ini adalah segala macam keburukan-keburukannya ya Allah. Yang kulihat keburukan-keburukannya aja, gak pernah lihat kebaikan-kebaikannya. Nah, kita minta ampun sama Allah sebelum kita tidur. Bangun kita lepas semua hal-hal itu. Kita takut. Jangan lihat dosanya kecil. Lihat engkau berbuat dosa itu kepada siapa. Itu ada dosa, nyampainya kepada siapa itu? Sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai Allah murka. Jangan sampai Allah nggak suka kita minta. Pantaslah kalau kita minta kepada Allah, kok nggak dikabul-kabul. Ternyata banyak perbuatan-perbuatan dosa kecil yang kita abaikan, kita lalaikan, kita anggap kecil, kita anggap biasa, kita santai lah, bisa hilang, nggak bisa hilang. Ternyata ini akan menjadi besar pengaruhnya ketika engkau meminta kepada Allah, ternyata Allah tidak kabulkan apa permintaan-permintaan kamu. Bagi Allah itu kecil permintaan kamu, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau Allah nggak perhatiin bagaimana? Lastu binadarin fi haqqin abdi hatta yanzura abdi fi haqqi. Tidaklah akan kuperhatikan hak-hak hambaku, kata Allah, sampai dengan hambaku memperhatikan hakku. Itu perhatiin. Diminta sama Allah, perhatiin. Jangan kau anggap kecil itu dosa. Tapi anggaplah kepada siapa engkau telah berbuat dosa itu. Jangan lihat kecilnya, tapi kepada siapa engkau telah berbuat dosa itu. Mafhum sampai sini ya. Kemudian wa iza asabaka khairun yasirun fala tanzur ila sigari ay zalikal khair wanzur ila man razaqaka ay man saqa zalikal khair ilaika. Apabila engkau memperoleh kebaikan yang sedikit, maka jangan engkau lihat kecilnya kebaikan tersebut. Jika engkau mendapatkan kebaikan yang sedikit, maka jangan sampai engkau lihat kecilnya kebaikan itu. Tapi lihatlah, manzur ila man razaqaka. Lihatlah kepada zat yang telah memberimu rezeki. Zat yang telah mengirim orang tersebut berbuat baik kepadamu walaupun kecil, walaupun sedikit. yakni zat yang telah mengirimkan kebaikan tersebut kepadamu. Lihat kepada sisi itu. Jangan lihat kepada kecilnya kebaikan-kebaikan itu, tapi lihat Allah sudah kirimkan orang terbaik dari Allah untuk berbuat baik kepada kita. Ini kan luar biasa. Samperin tuh, ridho tuh orang baik, kasih atas gerak dan rasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu bergerak ke rumah ridho, walaupun cuma ngasih gemblong, walaupun cuma ngasih tangkil, walaupun cuma ngasih susu segelas, walaupun cuma ngasih ngirimin air putih segelas, walaupun apa itu. Jangan lihat sepele kecilnya, tapi Allah telah ngirimin orang tersebut kepada kita. Nah ini kan kalau kita dikirimkan sesuatu dari orang, Masya Allah, ini ada spesial yang bagus dari kita punya hati, dari kita punya diri. Nah ini indah kan, Allah telah kirimkan orang yang baik. Wa iza asabaka baliyatun fala taskuni ila khalqi kama la askuka ila malaikati iza sa'idat ila masawiqi ay uyubuka. Dan apabila musibah
menimpamu. Jangan sampai engkau keluhkan aku kepada makhlukku, sebagaimana aku tidak pernah mengeluhkanmu kepada para malaikatku apabila ia naik kepadaku segala kesalahanmu, yakni kejelekan-kejelekanmu. Ya. Kalau kita ditimpa musibah, hal yang gak enak datang kepada diri kita, terutama dalam bidang ekonomi, terutama dalam bidang apapun lah yang bikin kita gak enak lah, berupa musibah. Jangan sampai engkau keluhkan aku kepada makhlukku. Ya Dadilham, gimana nih, Allah kayaknya kagak adil banget sama saya ya. Ya Allah, Allah kok begini banget sama saya ya. Tuh. Jangan sampai kita mengeluhkan, ya, mengeluhkan segala macam masalah yang Allah hadirkan untuk diri kita, ya, kepada makhluk-makhluk Allah, kepada manusia. Nah, kita jangan suka pandai bercerita, jangan pandai berkeluh kesah. Nah, ini kan lagi banjir banget nih di Indonesia, banjir banget orang yang pandai berkeluh kesah. Ya, apa-apa diupload, apa-apa dibikin status, apa-apa dibikin status, ya, dibikin status mulu. Dicuekin sama suami, dibikin status, segala macam. Dicuekin sama bosnya, dicuekin sama teman, dibikin status, semua dibikin status. Ya Allah, banjir orang yang pandai berkeluh kesah. Nah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan sampai engkau keluhkan aku kepada makhlukku. Itu kan kita bikin status supaya orang baca semua, supaya orang baca dan negur kita. Kenapa lo, ada apa? Udah sabar ya, ya udah biarin aja, nikmatin aja dulu. Nah kita, ya Allah, dengar begitu aja tuh kayaknya seneng banget ada orang yang merhatiin. Ya Allah, seakan-akan Allah nggak perhatian kepadanya. Nah, ini kan artinya kecil sekali kita punya hati gitu ya. Sebagaimana aku tidak pernah mengeluhkan, la askuka ila malaika, la askuka ila malaikati, sebagaimana aku tidak pernah mengeluhkanmu kepada para malaikatku. Tiap sore ba'da azan itu malaikat setorkan catatan-catatan amalia kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejelekan-kejelekan kita Allah nggak pernah nanya, ya Allah, malaikat nih aku gimana nih kagak ada maju-majunya nih. La ilaha illallah. Begini amat sih, nggak ada. Iya, fair banget, masya Allah. Allah aja nggak pernah mengeluhkan kita yang begitu banyak tingkehnya, yang paling banyak gayanya, yang paling banyak reseknya. Ibaratnya semua komplit. Ya, kejelekan-kejelekan kita komplit, ya kan? Kalau kata Nabi Adam alaihissalam, Anni akuntu labisan, sesungguhnya semasa aku di surga, aku diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala, pakaian yang begitu indah, penuh dengan batu permata, kata Nabi Adam alaihissalam. Falamma asaitu, maka ketika aku berbuat maksiat kepada Allah, satu kelalaianku, satu kesalahanku, kata Nabi Adam alaihissalam, waja'alani uryanan, Allah langsung menjadikanku telanjang. Ditelanjangi Nabi Adam alaihissalam, satu padahal kesalahannya, satu padahal kelalaiannya. Waja'alani uryanan wa ummati Muhammadin, sementara umat Muhammad girang, bahagia mereka, ya'sunallahu ta'ala uratan, mereka berbuat maksiat kepada Allah secara telanjang, terang-terangan, jelas-jelasan tuh, terang-terangan, dikarenakan kemuliaan baginda Nabi SAW. Umat baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita duduk di sini, ini kita ditutup rapat-rapatnya. Aurat aib-aib kita ini ditutup rapat sama Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kebuka semua nih aib-aib kita nih, aib saya di pada baca semua, pada ngelihat, ya Allah, abah aibnya begini amat ya. Enggak mau ngaji sih sama saya. Sebelah sama sebelahan tahu aib-aibnya, waduh, nggak mau duduk-dudukan dekat. Ih, najis. Kira-kira begitu. Ini Allah maha indah, maha baik, maha sayang, maha cinta kepada kita semua. Ditutup rapat-rapat kita ini, aib-aib kita, kejelekan-kejelekan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kok kita tega-teganya ketika kita dikasih masalah yang sebenarnya cuma masalah sabar doang, kita nggak sabar.
Gak mau sabar. Yang selama ini kan kita bukan sabar, cuma nahan-nahan diri doang. Nahan diri udah dibilang sabar, ya kan? Padahal kita nggak sabar, cuma nunggu waktu doang. Sabar kata Allah. Ayo di dalam mengisi kesabaran, di dalam mengisi waktu bersabarmu, kuatin tahajudmu, kuatin duhamu, kuatin baca Qur'anmu, kuatin puasamu, kuatin sedekahmu, kuatin perbuatan-perbuatan baikmu kepada siapapun tanpa harus pilih kasih. Berbuatlah baik kepada siapapun. Jangan biarkan diri ini menilai yang lain, menilai yang ini, menilai yang itu, menilai yang capek. Nilai diri sendiri aja belum beres-beres. Kira-kira kan gitu. Ayo terus kata kebaikan. Sambil menunggu kesabaran, berbuatlah baik. Jangan pernah berhenti. Walaupun cuman ngangkat sampah, ngangkat paku dari jalanan, ngangkat segala hal yang dilihat kurang enak, beresin, rapiin biar orang seneng lihat ini tempat bersih. Coba kalau ini tempat gak bersih kan dosa kita semua. Ya Allah, serambi langit begini amat ya, kagak ada rapi-rapinya. Dosa lagi. Coba kalau beres, orang dan demen duduk di sini ngerokok, ngopi, ya, sampai dikeluarin kacang, dikeluarin keripik, somai dikeluarin semua. Kebaikan-kebaikan itu semua, Masya Allah. Berbuatlah baik. Jangan sampai kita terlatih, terbiasa untuk mengeluhkan, ya, mengeluhkan Allah kepada makhluk-makhluk Allah, ya, seakan-akan Allah nggak adil. Ya Allah, nggak beres-beres miskin saya nih, ya Allah, miskin saya nggak habis-habis. Orang mah kayaknya nggak habis-habis, ini miskin nggak habis-habis. Ya Allah, nggak naik-naik derajat saya. Rupanya itu sering komplain sama Allah, ya, kepada makhluk Allah. Komplainnya ceritanya kepada makhluk. Gue pindah juga nih katanya. Pindah apaan katanya? Kirain pindah rumah, pindah agama. Banyak kayak gitu kan. Gara-gara cuma masalah gitu, gue pindah juga nih. Katanya, gue minta gak diladenin, gue minta gak diladenin. Iya, banyak yang begitu. Waqala Imam Uyainah, ya, Al-Imam Ibnu Uyainah, man sakana linnas wal qabu sabirun radiya biqada ilam yakun jazaan fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajiduni ya Jibril maghmuman wa ajiduni makruban jawaban li su'ali Jibril anhu fi maradi mautihi kaifa tajiduka. Imam Ibnu Uyainah berkata, siapa saja yang mengeluh kepada manusia, ya, wa qalbuhu sabirun, sedangkan hatinya sabar, lagi ridha dengan keputusan Allah, ya, bil qada'i lam yakun jazaan, ya, maka ia tidak termasuk orang yang putus asa. Boleh kita bercerita kepada orang yang tepat, ya, dan kita bersabar atas masalah kita, dan kita harus ridho atas ketetapan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia termasuk orang-orang yang tidak berputus asa, ya. Karena sesungguhnya fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ajiduni, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Jibril, ya, magmuman, aku merasa susah wahai Jibril, wa ajiduni makruban, dan aku merasa berat. Jawabil su'ali Jibril, ya, sabda Nabi tersebut merupakan jawaban terhadap pertanyaan malaikat Jibril mengenai diri Nabi di waktu beliau sakit menjelang wafatnya. Bagaimana yang engkau rasakan? Jadi Nabi SAW menjelang wafatnya itu sampai ridho beliau, ummati, insyaallah. Ini kita kalau kagak ditanggung sampai Nabi, sakaratul maut kita ini parah-parah, nggak ada yang kuat, nggak ada yang sanggup, nggak ada dosa sakaratul maut.
diambil oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditimpakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tanggung tuh. Jadi kita cuma dapat 5% doang sakaratul maut, sakitnya sakaratul maut. Bahkan 1%-nya kita, Nabi nggak izinkan sakaratul maut itu datang kepada kita dengan sakitnya itu. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk tidak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bisa hari-hari kita ribuan salawat kita haturkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah diambil rasa sakit kita pada sakaratul maut nanti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi tadi, berat Jibril, susah Jibril. InsyaAllah. Ini keindahan. Kita punya sosok tauladan, suri tauladan terindah dan terbaik. Jadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi enggak ada contoh terbaik selain kita punya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi segala-gala kalau kita punya, ngelihat orang yang hebat, gak hebat orang itu, Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Jadi gak gampang hati ini jatuh cinta. Jadi cukup Allah dan Rasulnya yang ada di hati kita. Ya. Ya Allah, yang kita gak pernah sholat, yang kita sering berbuat maksiat, pas akhir hayat sakaratul maut, ya, sakaratul maut kita nggak sakit, udah diambil sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, udah diambil sama Nabi. Ya. Jadi ayolah rajin-rajin kita bersolawat kepada Nabi. Jadi indah banget kita jadi umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah dikasih kemuliaan, udah dikasih keindahan. Salah satunya tadi, wa ummati Muhammadin ya'sunallahu ta'ala uratan. Mereka senantiasa berbuat maksiat kepada Allah secara telanjang. Dikarenakan kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak telanjang kita. Fayal bisahum, Allah tetap berikan pakaian, Allah tetap tutupi kita dengan kemahaindahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk kita makalah ke-23. Lanjut apa cukup? Al-maqalatu salisatu wal isruna an Hatimil Asami an Hatimil Asami radhiyallahu anhu. Makalah ke-23 dari Hatim Al-Asam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Wa huwa Abdurrahman Hatimun ibnu Alwan, yaitu beliau nama aslinya adalah Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan. Wa yuqal Hatimun ibnu Yusuf wa huwa min akabir masayikh Khurasan wa kana tilmizatu Syuqaiq. Beliau, ya, dan dikatakan juga Hatim bin Yusuf, ya, beliau termasuk, ya, min akabiri masyayikh, beliau termasuk pemuka syekh-syekh di Khurasan, daerah Irak, ya. Beliau adalah murid daripada Syekh Syuqaiq. Hatim Al-Asam namanya adalah Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan, atau juga Hatim bin Yusuf, ya, nama aslinya itu. Ya, beliau termasuk pemuka syekh-syekh di Khurasan di Irak, dan beliau adalah murid daripada Syekh Syuqaiq. Diriwayatkan bahwasanya seorang wanita datang kepada Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan, lalu bertanya seorang wanita tersebut kepada Syekh Hatim tentang suatu masalah
Bertepatan dengan itu, keluar dari wanita tersebut ya, suara durat, suara kentut. Maka wanita itu merasa malu. Ini wanita datang dari jauh-jauh mau ketemu Tuan Syekh Hatim ya, Tuan Syekh Hatim. Jauh-jauh pengen menceritakan permasalahan dirinya. Sampai di depan Tuan Syekh, lagi ngomong asik-asik dikentut, berat. Lagi ngomong asik-asik, itu wanita kentut, Syekh. Namun Tuan Syekh Hatim ini dia biasa aja, nggak ada berubah wajahnya, biasa aja, kayak nggak ada apa-apa, kayak nggak dengar sama sekali, kayak tidak mendengar kentut daripada wanita tersebut. Ini kan gak sopan ibaratnya. Saya lagi ceritain berat aja gitu, berat aja. Jadi ini punya kebiasaan di perempuan, kalau ngomong kentut. Waduh, bapak punya bini gitu, Bang Sike punya bini gimana? Bang, makan bang berat itu. Bang mau kemana berat itu? Luar biasa gitu. Lalu Tuan Syekh Hatim berkata, irfa'i sautaki, wahai wanita, keraskan lagi suaramu, keraskan, aku nggak dengar. Keraskan suaramu, aku nggak dengar. Coba keraskan suaramu. Dengan maksud Tuan Syekh Hatim Al-Asom ini menunjukkan kepada wanita tersebut bahwa ia tuli. Tuan Syekh Hatim padahal kagak tuli, dan perempuan itu kagak tahu. Dia kan, ayo keras, coba ceritanya gimana. Wah, jadi perempuan yang makin bebas bercerita. Wah, pret gitu. Buset. Tapi Tuan Syekh ini nggak berubah sama sekali wajahnya. Biasa aja. Coba keraskan lagi, keras. Saya kurang dengar. Wah, kalau saya ngomong aja dia nggak dengar, apalagi kentut saya. Wah, jadi makin asik kan. Jadi si perempuan ini pun makin leluasa bercerita tentang permasalahannya, tentang permasalahannya dia. Maka wanita itu merasa senang dengan hal itu, dan dia berkata, sungguh beliau tidak mendengar suara kentutku. Girang di perempuan. Padahal udah bau, udah segala macam. Waduh aja. Maka lebih menonjol atas beliau sebutan Al-Asom. Al-Asom ini adalah tuli. Padahal Hatim Al-Asom itu nggak tuli. Tulinya itu dia karena menutupi aib si wanita tersebut. Masya Allah, indahnya. Ya Allah, sebagaimana Allah menutupi kita punya aib nih. La ilaha illallah. Seakan-akan Allah nggak ngelihat, seakan-akan Allah nggak tahu, ya nggak? Seakan-akan Allah nggak ngerti. Ya Allah, kita suka-suka dewek, mau dewek. Ya Allah, gaya-gaya kita, mau kita, sholat gaya kita, segala macam. Enteng-entengnya kita aja, kayaknya Allah nggak ngelihat, Allah kagak tahu. Biarin ya, kita makin senang, makin girang. Nah, itu dia tadi, wa ja'alani uryanan. Nabi Adam alaihissalam ditelanjangi, kalau kita lain. Ya sunallahu ta'ala uratan, berbuat maksiat selalu kepada Allah secara telanjang, jelas-jelasan, terang-terangan, dikarenakan kita nggak lihat, merasa Allah nggak ngelihat kita, merasa Allah nggak tahu kita, merasa Allah nggak memperhatikan kita, segala semua. Ya Allah, ya. Ini Tuan Syekh Hatim, begitu indah akhlak beliau. Kentut wanita di depan dirinya pun dirahasiakan, sampai si wanita yang kentut itu nggak merasa. Pada Allah, indah banget. Nah, kalau kita tahu kejelekan orang, viralin. Ya kalau diviralin kan dapat duit ya, dapat senang kita. Viralin lagi, ceritain sono, ceritain sini, ceritain sono, ceritain sini, nggak ada habisnya. Paling demen kita nyeritain kejelekan orang. Betul apa betul? Mutlak. Ini Tuan Syekh, wanita tersebut kentut aja dirahasiain di depan, di hadapannya langsung dirahasiain. Kalau kita bukan hanya di depan orang tersebut,
Di belakang orang tersebut aja kita masih menceritakan kejelekan-kejelekan orang tersebut. Padahal kita kagak tahu. Ini hebatnya kita nih. Hebatnya kita. Masya Allah. Seharusnya kita malu. Seharusnya kita malu. Nah, ini menjadi cerita hikmah buat kita semuanya. Ma min sabahin ila wa yaqulu syaitanu ili ma taqulu wa ma talbisu wa aina taskunu. Syekh Hatim berkata, tidaklah di waktu pagi melainkan pasti setan akan berkata kepadaku, wahai Hatim, apa yang kau makan? Wahai Hatim, apa yang engkau kenakan? Wahai Hatim, di mana engkau bertempat tinggal? Setiap habis subuh tuh, menjelang pagi tuh, setan pasti akan berkatinya. Setan tuh akan terus menggoda kita, mengganggu kita, menggoyangkan kadar keimanan kita, supaya pagi-pagi kita udah resah, udah panik, udah bingung, udah apa semua, sehingga jauh tidak mau membaca Al-Quran, sehingga jauh tidak mau mengerjakan doa, sehingga jauh tidak mau mengerjakan sholat sunnah taubat, sehingga jauh kita tidak pernah mau mengerjakan sholat sunnah birrul walidain, segala macam. Kita nggak mau zikir, kita nggak mau jaga wudhu, diajak pusing kita dengan pertanyaan-pertanyaan daripada syaitan tersebut yang membuat kita gundah, was-was. Aduh, kalau hari ini gue belum dapat duit bagaimana? Segala macam tuh, pusing. Maka aku berkata kepadanya, kata Tuhan, kata Syekh Hatim, wahai setan, ya, aku memakan kematian. Tegasnya, aku memakan kematian, yakni aku mengecap pahitnya kematian, dan aku mengenakan kafan, dan aku bertempat tinggal di kuburan. Maka setan itu kabur. Setan itu kabur. Saking menghadapi Syekh Hatim ini yang teramat sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni setan tersebut, ya. Ya, kalimat fayahrubu dibaca dhammah huruf ra-nya, artinya itu setan lari dariku. Ya, di dalam tubuh kita ini kan jumlah setan yang ada di dalam tubuh kita ini sama dengan jumlah darah yang mengalir di dalam tubuh. Jadi harus kita ganti tuh. Gantinya apa? Zikrullah. Man saghalahu bi qiraatil Qur'an. Perbanyak kita terus dengan membaca Al-Qur'an. Jangan berhenti. Berbuat baik, kebaikan, maka tergantikan. Jadi subhanallah. Ya, ini Syekh Hatim begitu hebatnya beliau. Akhirnya harus menjadi contoh buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wattaqullaha mastata'tum billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari doa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismika ya rahman salli warham ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Bismika ya rahim salli warham ala asfiyai wa awliyaillah. Bismika ya rahman rahimin barik warham ala abi. Bismillah. Ya man baina yadayka rahma akrim ya Allah warham ala al-hamin wa al-hamiyah. Ya man baina yadayka rahma ahsin warham ala al-hamin wa al-hamiyah. Ya man baina yadayka rahma unsur warham ala al-hamin wa al-hamiyah. Ya man baina yadayka رحمة نور وارحم على الإسلامين والإسلامية يا من بين يديك رحمة اغفر وارحم على الإسلامين والإسلامية يا من بين يديك رحمة اغفر وارحم على الإسلامين والإسلامية يا من بين يديك رحمة ارضى وارحم على الإسلامين والإسلامية من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Silakan yang ingin